Sobat Sehat Immanuel, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 22 November 2023, kita kembali bersama podcastnya Rumah Sakit Immanuel. Dan pasti kita akan membahas hal-hal yang memang umum sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hari ini saya kedatangan sahabat saya yang hari ini kita sedang rehat-rehat dari kegiatan sehari-hari. Dan Dr. Wulan Juwita SPKK, spesialis kulit kelamin. Halo, kita ngobrol siang. Hari ini. Gimana, sehat? Luar biasa, dokter. Gimana sebaliknya, sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke, dokter. Hari ini kita akan ngebahas yang biasa terjadi di masyarakat, yaitu kasus di mana atau kita bahas tentang jerawat ya, dok? Iya. Ya, jerawat. Karena kenapa jerawat ini kayaknya udah menjadi sesuatu yang wajib ya menempel pada manusia. Siapapun itu pasti pernah berjerawat. Merasakan ya jerawat. Iya. Betul. Nah, apa sih jerawat? Jerawat itu sebenarnya peradangan dari kelenjar minyak kita ya. Jadi ya bisa dikatakan ada infeksi lah di kelenjar infeksi juga ya. minyaknya dengan ada bakteri tertentu ya, P. acnes namanya gitu. Kalau jerawatnya sendiri sih banyak sih penyebabnya ya. Tadi ada bakteri Propionibacterium acnes, terus memang kelenjar minyaknya dia aktif ya, juga bisa karena habit atau pola makannya ya, dan beberapa penyebab yang lain sih gitu. Bawaan orangnya juga termasuk? Kalau bawaan sih lebih ke genetik, ukuran kelenjar minyaknya dan aktivitas kelenjar minyaknya gitu. Jadi bukan secara langsung diturunkan orang tua jerawat anaknya pasti jerawat, enggak. Tapi memang lebih ke keadaan kulitnya, bagaimana kelenjar minyaknya gitu. Nah, baru nanti anaknya bagaimana lifestyle-nya, pola habitnya gitu. Kalau pola habitnya nggak bagus ya akan memicu sih, men-trigger gitu. Keseharian dari orang tersebut juga yang mempengaruhi. Oke, nah gini dok, jerawat itu nih yang aku tahu ya, ada yang bisa menimbulkan bekas, ada yang enggak. Nah, itu bedanya gimana sih dok? Iya, jadi memang sih sepengalaman saya juga ada pasien-pasien yang jerawatnya besar-besar, ketika dia penyembuhan, dia tidak membekas ya. Satu memang ada keadaan kulit tertentu atau itu tadi genetik ya. Beberapa pasien itu tidak ketika dia luka ya penyembuhannya dia wound healingnya baik gitu. Kedua biasanya ada hubungannya dengan treatment gitu. Jadi ketika jerawat itu yang sering kita edukasi, terutama buat ibu-ibu yang anak remajanya jerawat ya memang jerawat seiring dengan usia dia hormonnya kan berkurang, puberti udah jadi dewasa ya. Cuma yang kita kejar pengobatan jerawat itu supaya tidak menimbulkan scar atau bekas jerawat ini gitu ya. Jadi ya selain masalah genetik juga ya harus sebaiknya jerawat ditangani lebih baik, lebih awal gitu. Bukannya didiamin aja nanti kita sembuh sendiri. Iya, karena yang kita targetin tuh bekasnya. Karena kalau udah bekasnya tuh PR lagi dan lebih sulit. Bekas jerawat tuh lebih sulit. Gitu. Apapun jenisnya, karena yang aku tahu gini dok, sehari-harinya ini mah jangan di apa-apain karena jerawat batu kayak gitu. Atau memang sama aja sebetulnya? Iya, ada ya. Kalau jerawat memang macam-macam. Ada yang memang tadi yang jerawat batu kayak nodul, ada yang hanya sekedar komedo gitu. Nah ya beda-beda. Umumnya sih memang yang menjadi bekas tuh jerawat yang meradang ya, yang besar, yang tadi yang biasa sehari-hari disebut jerawat batu karena memang gede ya. Iya, gede dan meradang biasanya gitu. Tuh kadang suka menimbulkan bekas gitu. Nah, biar gak berbekasnya gimana, dok? Tadi memang kalau memang ternyata itu sudah cukup parah ya
ya sebaiknya ke dokter kulit ya untuk ditangani lebih awal. Dengan ditangani lebih awal, penyembuhan atau wound healingnya baik, maka diharapkan tidak timbul terjadinya scar gitu. Jadi jangan dulu berbekas baru bekas Iya, karena lebih sulit gitu. Jadi gitu. Ketika nanti jerawat mereda, sudah tidak ada yang aktif, baru kita lakukan beberapa tindakan atau treatment untuk mencegah terjadinya scar. Itu beberapa pasien sih baik ya hasilnya, lebih cepat ditangani gitu. Oke, jadi sebetulnya biar jerawat ini tidak membekas, ada treatmentnya. Iya, gitu. Jadi gitu. Nah, sekarang kan kasusnya gini dok, banyak juga nih, karena kan apalagi anak-anak remaja atau bahkan saya pribadi nih kalau ada jerawatnya atul gitu dok, gemes pengen ya, gemes banget, pengen cepet-cepet mecahin dan akhirnya berbekas. Nah selanjutnya kalau udah berbekas gini, apakah kita menerima begitu saja nih bekasnya? Ya, ada nggak sih cara? Ya memang ada beberapa tindakan dan treatment topikal atau yang dioles sih untuk mencegah gitu. Cuma kalau memang ada jerawat yang besar itu yang pertama jangan dikeluarin sendiri. Kita kalau ngeluarin sendiri memang susah ya gitu, dan harus dilihat jerawatnya ini udah memang bisa dikeluarin atau enggak. Kan ada beberapa jerawat yang memang tidak boleh dikeluarkan gitu. Nggak bolehnya? Iya, ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi kan tetap dok, lama-lama itu jerawatnya jadi mateng kan, dan akhirnya tetap pecah gitu. Kalaupun memang pecah, nggak apa-apa, ada antiseptik dulu ya, kasih alkohol dulu, kemudian cuci tangan, bisa dikeluarin kalau memang udah terlanjur pecah ya, dikeluarin sampai memang nanahnya sudah tidak ada gitu. Sampai kering nggak ya gitu ya. Nah ini mah ya kalau misalkan ternyata kita tuh sudah terlanjur karena dimainin lah si jerawat itu, dan akhirnya setelah sembuhnya berbekas. Setelah berbekas itu apakah dia akan jadi sembuh sendiri nanti hilang efeknya bekasnya ini, atau tetap tidak bisa? Tidak bisa sih kalau untuk permanen. Jadi gini, kalau bekas jerawat itu memang ada yang memang dia baru. Kalau memang baru sekali ya, itu yang tadi saya bilang, begitu jerawatnya sudah tidak ada yang aktif, kita lakukan tindakan lebih awal, dia akan lebih baik hasilnya, proses wound healingnya. Tapi kalau yang jerawat, bekas jerawat yang sudah lama, otomatis perlu tindakannya juga lebih gitu ya. Jadi kalau memang sudah terjadi, biasanya kita memang harus dengan kombinasi dengan tindakan ya. Jadi ada krim yang dioles juga untuk merangsang pertumbuhan kulitnya dengan kombinasi laser gitu. Laser atau beberapa tindakan yang lain sih gitu. Jadi bisa lah ya jadi bekasnya. Tapi sebelum ke situ nih dok ya, tetap pertanyaannya mah yang awam-awam pasti gini, bisa nggak sih jerawat ini dicegah jangan sampai muncul? Jerawat dicegah supaya tidak sampai muncul ya bisa gitu. Cuma kalau pada beberapa orang yang memang terutama perempuan, kalau menstruasi atau sebelum menstruasi itu memang tidak terhindarkan sih. Asal yang munculnya 1-2 dan memang dia dengan misalnya treatment yang rutin gitu ya. Kalaupun beberapa pasien yang muncul jerawat dia akan cepat kering sendiri gitu. Gitu. Dan ternyata yang aku tahu jerawat itu tidak hanya muncul di wajah ya. Iya. Bagian tubuh lain pun. Iya, yang kelenjar minyaknya aktif kayak punggung, dada, ya gitu tuh suka muncul juga. Termasuk sorry dok di daerah paha. Kalau itu beda nggak sih? Daerah paha beda. Itu mungkin kayak keratosis pilaris, beruntus di daerah sini ya. Sama di sini mungkin biasanya. Beda gitu. Beda kalau itu. Ya. Kalau jerawat biasanya lokasinya tadi wajah, dada, punggung sih gitu. Kalau yang di bokong, kalau paha mah tadi biasanya keratosis pilaris sih, paha yang dalam ya. Kalau bokong ya bisa bisul sih, itu beda gitu. Oke, selanjutnya dok, tadi kan dibahas nih bahwa bekas jerawat itu bisa dihilangkan. Nah, dokter boleh nggak menjelaskan? Boleh, cuma mungkin ada yang dikoreksi ya, bukan dihilangkan total. Jadi memang kalau yang udah scar, apalagi scar yang lama, memang itu kalau dikatakan 100% balik lagi kayak kulit normal itu sulit gitu. Jadi biasanya target 80% aja itu udah baik gitu ya. Scarnya ngangkat ya udah 80% itu hasil yang sudah baik gitu. Nah,
Kalau tadi berbicara untuk treatment scar, memang kita bisa lakukan ya pertama tadi dengan yang krim yang dioles yang untuk merangsang pertumbuhan kulit yang sudah tadi terjadi scar. Kemudian kita kombinasi dengan laser ya, yang mungkin yang ada di kita punya ada Resaflexis Duo ataupun Pico ya, atau bahkan kombinasi dengan Dermapen yang ada RF-nya. Kebetulan ada di klinik kita ya. Nah itu biasanya intinya prinsip yang dicapai itu ada perlukaan dulu gitu. Jadi memang kan dengan laser ada seolah-olah kayak ada mikrotrauma atau luka, kemudian luka, ya. Ada luka, diharapkan nanti ketika menyembuh ya kulitnya terjadi kulit yang baru. Gitu. Prinsipnya itu sih, dan kombinasi dengan beberapa tindakan laser tersebut gitu. Dan pada beberapa kasus kebetulan setelah tindakan itu kita bisa aplikasikan juga dengan pro stem cell gitu atau sekretom yang ada di sini gitu. Sekretom namanya. Berarti Dok itu bukan hanya bekas jerawat doang ya? Iya. Jadi kayak bekas cacat, luka, ya bekas cacat, luka atau misalkan bekas luka jatuh ya. Oh bisa juga. Jadi dengan treatment seperti ini, ini bisa pokoknya menghilangkan noda-noda yang tidak nyaman dan bisa ditreatment seperti ini ya. Karena kan kalau dulu aku pernah punya teman itu bekas cacarnya tuh banyak banget, sampai aduh ini apa gitu, kan gitu, jadi hitam-hitam dan bukan semua tuh ya, jadi agak dekok-dekok gitu ya. Jadi di treatment seperti ini? Iya bisa sih dengan laser itu. Oke. Iya biasanya juga bekas cacar tuh, karena kalau cacarnya biasanya munculnya usia dewasa dia lebih parah kan. Iya. Gitu, jadi suka nimbulin bopeng biasanya. Gitu. Oke. Dan gini Dok, berbicara tentang laser ini kan orang tuh ngeri gitu ya dengernya. Nah, gimana? Menyakitkan? Harus anestesi sih. Oh, tetap anestesi dulu. Ya? Karena itu kan tadi yang kita kejar ada perlukaan dulu. Ya, jadi tindakannya sih cepat, hanya 15 menit ya. Cuma anestesinya butuh waktu sekitar 30 menitan. Tindakannya sih sekitar 15 menit. Berarti anestesinya lokal ya? Lokal, dioles. Bukan disuntik? Bukan. Dioles cukup. Dan kebanyakan juga orang tuh udah takut duluan anestesi disuntik. Gitu ya. Jadi untuk kulit masa-masa kulit gini, dioles aja. Nah sekalian Dok, gimana sih cara kerjanya? Boleh nggak sedikit? Iya, kalau misalnya baik itu laser Pico atau Fraxis Duo atau bahkan Dermapen tadi. Jadi seolah-olah pada luka yang bekas jerawat atau bekas luka tadi kita lakukan tindakan tersebut sehingga ada perlukaan dulu gitu. Nanti ketika sudah terjadi luka atau mikrotrauma lah ya kita sebutnya, nanti seolah-olah akan terjadi wound healing atau penyembuhan luka. Jadi ngangkat ya? Iya, ngebantu. Jadi akan ada regenerasi kembali gitu. Prinsipnya itu sih. Prinsipnya adalah justru ingin menghilangkan bekas tapi dengan luka. Iya, dengan seolah-olah luka lah ya, luka yang terkontrol lah ya gitu. Sehingga nanti ada regenerasi baru, kulit baru. Gitu. Oke, dan selanjutnya nih Dok, ada efek nggak sih pada saat dilaksanakan terapi seperti ini? Efeknya paling tadi karena takutnya pasien tidak nyaman, jadi lebih baik di anestesi dulu aja sih. Gitu. Efek pada saat pengerjaan itu? Iya, cuma mungkin setelah 3-5 hari ada downtime dulu atau ada kemerahan dulu biasanya. Ada bekasnya? Iya, ada bekasnya dulu atau kemerahan. Gitu. Bekas perawatan? Iya, 3-5 hari lah, maksimal seminggu lah. Oh itu salah satu efek dari tindakan yang dilakukan. Nah, jadi kayak bekas luka kayak gitu ya, nanti ada merah-merahnya. Tapi itu hal wajar ya untuk menjadi cantik. Apa treatment tersebut harus dilakukan berulang-ulang atau hanya sekali saja? Memang tidak bisa cukup sekali ya kalau untuk treatment scar. Tapi kalau misalnya scarnya dehnya ringan atau apalagi baru ya mungkin dengan 1 kali tindakan sudah cukup gitu. Tapi kalau misalnya scarnya cukup dalam hampir seluruh wajah biasanya 4-5 kali selang sebulan. Tapi itu tidak jadi patokan juga. Kadang pasien udah cukup puas kok dengan kedua kali ya sudah, tidak jadi masalah. Jadi tetap nanti setelah dilakukan itu ada evaluasi dulu. Baru apakah ini harus dilanjut atau ya sudah cukup saja tinggal perawatan berikutnya. Betul. Dan
pada saat setelah nih dok, karena biasanya sih kan ini nanti kayak dibikin ada luka yang terkontrol tadi ya dok ya. Nah berarti ada hal yang tidak boleh dilakukan setelah tindakan itu. Gitu. Mungkin setelah tindakan jangan kena air dulu sekitar 4-6 jam. Jangan olahraga dulu karena nanti takutnya berkeringat perih wajahnya gitu. Kalau kena matahari gitu ya mungkin kalau sesaat setelah pengerjaan ya jangan naik gunung atau ke pantai dulu ya jangan ya. Cuma kalau hanya sekedar keluar rumah sih nggak masalah, bisa pakai masker gitu. Tadi kan sudah dibahas bagaimana caranya, bagaimana caranya, treatment setelahnya apa dan lain sebagainya, termasuk berapa lama tadi ya perlu hasil maksimal untuk treatment ini. Dan terakhir, apakah setelah dilakukan treatment ini nih dok, itu bisa terjadi kembali nggak atau kembali lagi sih bekas-bekasnya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kalau misalnya udah scar, sudah beberapa tindakan home treatment juga sudah baik gitu ya, kan itu udah kulit baru. Istilahnya udah kulit baru. Dia peremajaan kulit. Iyalah istilahnya ya. Sudah ada jaringan yang baru, kulit yang baru gitu. Ya cuma itu tadi hampir tidak bisa 100% kayak kulit yang misalnya sebelahnya normal nih, nggak akan bisa 100% balik kayak kulit yang normal. Tapi diusahakan tidak terlihat lah. Iya gitu, tersamarkan lah si scarnya. Oke. Aduh dokter, luar biasa sekali nih. Sebetulnya ini tuh obrolan sepele ya dok ya. Kadang karena jerawat ini pasti pernah dialami oleh semua orang. Ya apalagi lagi masa-masa aku waktu remaja nih dok, waduh ngalamin remaja dulu. Nah itu tuh jerawat, waduh. Tapi ya kata mama dulu jangan dimainin, biarin aja gitu ya. Tapi untungnya nggak ngebekas, genetiknya nggak ngebekas. Kalau ngebekas, waduh. Dan dulu tuh pernah kejadian jerawatnya tuh yang keras-keras gitu sampai ada orang bilang itu menjerawat batu gitu ya. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa apabila terjadi bekas jerawat atau bekas apapun, bekas luka, bekas cacar dan sebagainya itu bisa ditangani ternyata, walaupun tidak 100% ya, tapi setidaknya ini bisa menghilangkan bekasnya yang terlalu terlihat lah ya gitu ya dok ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan ternyata ini bisa dilakukan langsung oleh dokter Wulan, spesialis kulit kelamin ini. Nah yang tadi dokter sebutkan apakah ada di kita? Ada di Rumah Sakit Immanuel, di Poliklinik Kulit dan Estetik kita ada untuk beberapa treatment yang untuk mengatasi scar tersebut. Apa aja sih tadi tuh? Kita bisa dengan laser, versus duo, ya, pickle laser, juga dermapen. Oke, itu bisa dilaksanakan oleh dokter Wulan dan atau dokter kulit yang lain di Rumah Sakit Immanuel. Oke, dan semua informasi layanan yang tadi dokter Wulan bicarakan, dokter Wulan sebutkan, ini bisa dilaksanakan di Rumah Sakit Immanuel. Untuk siapapun yang ingin bertanya tentang info layanan tersebut bisa menghubungi WA kami ke customer service-nya di 0821 2080 3478. Saya ulangi, layanan ini bisa didapatkan informasinya nih di rumah sakit ini di nomor WA 0821 2080 3478. Atau mau mencari info tentang jadwal dokter, itu bisa menghubungi nomor tersebut dan bisa DM juga di IG Rumah Sakit Immanuel @RS_Immanuel_BDG, semuanya huruf kecil ya, atau di website kami juga di www.rsimmanuel.com atau di YouTube kanal Rumah Sakit Immanuel. Sekali lagi, kalau misalkan mau daftar ke kita nih, ke Rumah Sakit Immanuel, itu kalau nggak mau ngantri bisa menghubungi WA di 0811 2472 626. Sekali lagi, kalau nggak mau ngantri ke sini, nanti tinggal bayar aja ke kasir nih daftarnya, itu bisa menghubungi di 0811 2472 626. Ya,
Itu informasi-informasi dari kita dokter Rumah Sakit Immanuel. Terima kasih banget tentang informasi. Ya, begitu luar biasa. Ini jerawat tuh sepele banget loh dok. Tapi menimbulkan bekas dan itu sangat tidak nyawa. Apalagi nanti di masa-masa setelah puber sudah punya pacar, kok ada bekas jerawat. Terima kasih sekali lagi dokter Wulan, sehat-sehat informasinya dan terus bisa berkarya di Rumah Sakit Immanuel. Terima kasih untuk sobat sehat Rumah Sakit Immanuel. Anda tetap sehat adalah dambaan kami. Salam sehat.